Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, segenap tengku, para pimpinan dayah dan majelis-majelis taklim yang hadir, wabil khusus untuk Imam Besar Masjid Agung, Ketua DKM Masjid Agung dan segenap pengurus, Dewan Pakar Kota Cane, Mahkamah Syariah, Qari yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga Allah panjangkan guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Aceh Tenggara tercinta ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di Aceh Tenggara yang hadir, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus Bapak PJ Bupati yang diwakili Bapak Sekda Kota Cane Aceh Tenggara Bapak Yusrizal ST, Wakil Bupati terpilih Aceh Tenggara Bapak Dr. Heri Al-Hilal beserta OPD, camat dan jajaran TNI dan polisi Kota Cane, Kepala Kejaksaan Negeri, Dinas Syariat Islam UPTD khusus Masjid Agung At-Taqwa, Taklim Masjid At-Taqwa, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa peringatan datangnya tsunami 20 tahun yang lalu kita masih sempat untuk menghadirinya, di mana Allah sendiri mengingatkan kepada kita, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita sangka sesungguhnya kita benar-benar beriman kepada Allah sebelum Allah uji kita? Tsunami 20 tahun yang lalu adalah tamparan besar buat kita masyarakat Aceh dalam rangka mengarungi kehidupan. Makanya secara jujur Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah
menyuruh kita umat Islam mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi dalam rangka muhasabah 20 tahun bencana tsunami dan akhir tahun ini? Pertama, baginda Nabi dalam berdakwah itu mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Berapa banyak dari kita yang hadir dan duduk di Masjid Agung ini? Saya minta maaf sebelumnya. Berapa banyak dari kita yang duduk di Masjid Agung ini yang baru ingat Allah saat kepalanya terbentur tembok? Kalau kepala kita sudah terbentur tembok, Pak, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang baru ingat Allah saat sedang terkena masalah dan musibah? Baru kita ingat Allah. Makanya dalam kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang sangat patut kita renungkan tentang bagaimana fenomena kejadian di belakangan ini, Pak. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita saja. Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah, Pak. Ayo, dalam rangka 20 tahun muhasabah tsunami dan tahun baru ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu dalam rangka mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Ayo sama-sama kita renungkan hadis baginda Nabi ini. Bu, bukankah banyak hadis Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Saya tanya dulu, mohon maaf Tuan Guru, mohon maaf Tengku, saya ambil dari belakang biar kegambar saja hadis ini. Saya tanya, masjid yang ada di Aceh Tenggara ini bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola yang ada di desa kita megah-megah apa tidak? Beberapa musola saya lihat pakai AC saat ini. Alhamdulillah. Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada, Pak, saat ini, Pak Wakil. Tidak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Berapa banyak masjid kita di kota Cane ini rata-rata yang ngisi usia 50 tahun ke atas. Barang antik sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi, Pak, di pinggir jalan. Ini terjadi saat ini. Kita sering lupa bahwa baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah, tentu. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama, memang. Tapi jangan lupa, di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan lobi politik. Bahkan di dalam masjid baginda Nabi mengatur strategi militer untuk berperang. Baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita sekarang masyarakat Aceh Tenggara
hanya menjadikan masjid tidak lebih sebatas tempat ibadah saja. Berapa banyak masjid-masjid kita di Kota Cane ini, begitu selesai sholat berjamaah langsung kosong macam kuburan. Betul apa betul? Baginda Nabi menjadikan masjid dengan umat Islam harus laksana ikan sama air. Namanya ikan sama air nggak boleh terpisah. Ada apa tidak ikan yang terpisah sama air? Ada. Ikan mau mati. Loh, kalau kita masyarakat Aceh umumnya sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya Pak yang akan mati. Sementara kalau kita di Aceh jiwanya sudah pada mati, oh maaf, saya minta maaf. Tengoklah ikan di laut. Ikan di laut selama mereka hidup puluhan tahun berenang nggak membuat air laut jadi asin. Kenapa? Hidup. Tapi tengoklah ikan yang mati. Ikan mati tergantung situasi dan kondisi. Digaremin dia asin, diasemin akan asam. Sama. Kita umat Islam kalau jiwanya yang sudah mati, maka maaf, kita akan mudah diombang-ambing oleh gelombang kehidupan di dunia ini. Makanya ayo, kalau kita mau bersatu, ayo kita makmurkan masjid-masjid kita Pak. Di mana Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran. Apa Allah berfirman dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid mempunyai 3 ciri dalam pandangan Allah menurut Al-Quran. Ayo kita tanya, apakah masing-masing kita ada 3 ciri ini yang gemar memakmurkan masjid belakangan? Pertama, orang yang gemar memakmurkan masjid, pertama cirinya itu man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya tadi saya buka, berapa banyak dari kita imannya kita ini iman naik turun, Bu. Akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, menjadikan diri kita ini iman kepada Allah lah yang semakin menurun. Padahal syahadat sudah mengajarkan disiplin keyakinan. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Tapi kita lihat belakangan ini, berapa banyak dari kita sholat benar, kita menghadap kiblat, tapi begitu warung mau laris, duit mau punya, jabatan mau naik, kita cari umbah. Akhirnya kita campurlah bacaan dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa umbah nasta'in. Kira-kira boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh. Kalau memang benar kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka kita nggak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Gampangnya, ayo lewat peringatan 20 tahun tsunami ini, kita makmurkan masjid-masjid kita lagi. Sejarah mencatat bahwa setiap ada musibah, tempat yang paling ramai dikunjungin adalah masjid.
Betul apa betul? Tapi kenapa ketika musibah sudah melewati kita, malah masjid tempat yang terakhir kali kita datangi? Ingat, keberhasilan satu acara itu bukan karena penceramahnya hadir. Keberhasilan tablik akbar itu bukan soal jamaah yang datang membludak, tapi keberhasilan satu tablik akbar terutama peringatan tsunami ini, ketika lepas peringatan tsunami masjidnya lebih makmur lagi. Insya itu yang pertama. Ayo kembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aqamas shalah, dan mereka gemar menghidupkan sholat. Ya kalau sudah di masjid bicara sholat berjamaah. Betul apa betul? Kita sering lupa bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah adalah sholat kita. Tapi tanyalah sholat kita saat ini, Pak. Terutama buat orang laki-laki. Orang laki-laki diajarkan baginda Nabi itu lebih baik sholat di masjid daripada di rumah. Betul apa betul? Bahkan saking hebatnya ibadah sholat, nggak bisa kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa, Bu, ibu punya hutang puasa, belum ditunaikan, Allah cepat-cepat panggil kita, maka hutang puasa kita bisa ditunaikan oleh anak kita berupa fidyah. Betul apa betul? Udah langsung pemutihan ketika kita bayar fidyah. Pak, Bapak punya hutang nazar kepada Allah, belum ditunaikan, kita meninggal dunia, Pak. Maka beban nazar ini boleh diteruskan oleh anak-anak keturunan kita, pemutihan. Tapi ketika sholat, ini hebatnya sholat. Sholat tidak menerima fidyah. Sholat juga tidak kita menerima bayaran dari anak-anak kita. Artinya ketika kita hutang sholat, maka di akhirat pun jatuhnya hutang. Makanya saya tanya, saya minta maaf, berapa banyak dari kita yang sudah membayar qadha sholat kita masing-masing? Bu, terutama kaum perempuan nih. Nih kaum perempuan suka menyepelekan ibadah sholat. Oh Syauki, perempuan itu kan punya khususianya, ada kekhususan. Ketika menstruasi kan nggak perlu bayar sholat, betul? Memang ketika menstruasi tidak bayar sholat, tapi sering kita kelewatan sholat. Contoh nih, umpama siang-siang jam 12.15 kedengeran azan zuhur, tapi karena ibu-ibu lagi masak, nanti saja saya sholatnya selesai masak. Nggak taunya jam 12.30 ibu dapat menstruasi, maka ibu sudah mempunyai hutang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari ibu-ibu saya yang sudah mengqadha sholatnya itu sendiri. Ayo, inilah ciri-ciri orang yang gemar memamurkan masjid. Mereka benar-benar menghidupkan sholat berjamaah. Bahkan sejarah mencatat, salah satu nabi yang pernah bertemu Allah secara langsung adalah Nabi Musa alaihi salam. Betul apa betul? Makanya beliau mendapatkan gelar sebagai Kalimullah. Tapi walaupun Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, jarak yang memisahkan antara Allah dengan Nabi Musa masih ada 50.000 hijab yang menghalanginya. Tapi hebatnya kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menghidupkan sholat, Allah langsung mengangkat 50.000 hijab tersebut.
Makanya ada hadis qudsi mengajarkan salatu abdi baini wa baina abdi, kata Allah. Salatnya hamba-hambaku itu antara aku langsung dengan hambaku yang sedang salat. Bapak Ibu, saya teringat pernah diajarkan oleh guru saya, Sayyid Ali Baswedan. Beliau pernah mengajarkan seperti ini. Syauqi, Yayid, kalau kau ingin berbicara dengan Allah, kalau kau ingin berbicara dengan bahasa Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena semua yang termaktub dalam Al-Quran merupakan bahasa Allah Subhanahu. Tapi kalau kalian ingin berbicara langsung dengan Allah, kalian ingin berbincang-bincang langsung dengan Allah, maka sholat. Berbicara dan berbincang itu berbeda, Pak. Kalau berbicara, saya berbicara kepada bapak dan ibu, one way speaker. Tapi kalau berbincang-bincang, saya bicara, bapak ibu bisa bertanya sama saya, itu baru berbincang. Nah, ketika sholat, sungguh kita sedang berbincang-bincang Allah secara langsung. Kapan? Saat membaca surah Al-Fatihah. Dijelaskan dalam kitab Al-Qudsiyah, dalam hadis yang panjang, bahwa ketika kita sedang sholat, Allah langsung berbicara kepada kita, Pak. Setiap bacaan Fatihah kita, Allah jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sampai alamin, Allah berseru dari arsy Allah kepada para malaikatnya Allah di langit. Apa firman Allah dari arsy? Para penghuni langit, saksikan dengan zatku, hambaku di dunia saat ini sedang memujiku. Subhanallah. Pak, kalau bapak-bapak saya dipuji sama istri di luar rumah, kira-kira bangga apa tidak? Bu, ibu dipuji sama suaminya, bangga apa tidak? Bangga. Bapak-bapak yang ini dipuji sama Pak Wabuk terpilih, kira-kira bangga apa tidak? Lalu kenapa ketika kita dipuji sama Allah 5 kali, 27 kali Allah memuji kita dalam sehari, kita merasa tenang-tenang saja, Pak, dalam ibadah. Para makhluk yang ada di langit, saksikan dengan zatku bahwa hambaku di dunia saat ini sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Sungguh akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. La ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kita membaca, Pak, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa ucapan Allah dari arsy-Nya? Apa firman Allah dari arsy Allah? Hambaku yang saat ini sedang sholat, kau mau apa saat ini? Hambaku ngomong. Sungguh kata firman Allah dalam hadis, aku malu sebagai Tuhanmu kalau kalian selepas sholat belum aku kabulkan permohonan kalian. Allahu Akbar. Pak, Bu, Allah malu saat selesai sholat permintaan kita belum dikabulin. Allah malu.
Sementara ini banyak yang janji-janji pada kita sebagai masyarakat, kalau terpilih ndak ada yang malu. Biasa janji-janji kampanye. Allah malu ketika kita selesai sholat, Allah belum kabulkan permohonan kita. Apa permintaan kita lagi sholat, Pak? Ihdinas siratal. Makanya tengok Bapak Ibu, kalau orang yang sholatnya benar, tertib, bacaannya tidak terburu-buru, lepas sholat hatinya langsung diberikan ketenangan. Habis sholat nggak langsung jalan, masih berzikir kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bukan baca doanya habis sholat, Allahumma lantas jalan, sudah janjian ketemu di jalan. Bukan. Ayo kembalikan nilai-nilai keimanan kita lewat memakmurkan masjid dengan menghidupkan sholat berjamaah. Ketika bos kita, ketika Pak Wabub kita, ketika para majikan kita memanggil kita, atasan kita memanggil kita, kita bisa cepat-cepat menghadap. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilnya, kita merasa tenang-tenang saja dalam kehidupan kita? Ayo kita rubah lagi Pak sebagai masyarakat Islam. Kembalikan lagi nilai-nilai iman kita lewat menghidupkan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang gemar memakmurkan masjid itu dalam Al-Quran apa? Yang ketiga, wa ataz zakah, dan mereka gemar mengeluarkan harta di jalan Allah. Ini pun terjadi. Saya minta maaf, saya minta ridho. Sekarang ini banyak dari kita sebagai orang tua lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dalam kehidupan kita ada 3 jenis angka yang selalu menemani kita, Pak. Angka matematika, angka sosial, dan angka Allah. Tapi sayang, kita lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal saya minta maaf, 2 jenis angka ini bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika sifatnya mutlak, rumusnya banyak. Minimal rumus dasar matematika itu 4: pengurangan, pengalian, pembagian, dan penambahan. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika. Belum pernah saya belajar dulu kecil 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Matematika tidak peduli mau kenal mau tidak, 1 kurang 1 tetap 0. Kenapa? Sifatnya yang mutlak. Tapi bertemu dengan angka Allah itu angka ajaib, Bu. Sifatnya pun, rumusnya pun cuma 2 diberikan. Sudah sifatnya ajaib, rumusnya cuma 2, pengurangan dan pembagian. Tapi sayang, kita tidak pernah yakin belakangan ini sama angka Allah. Allah tidak memberikan rumus penambahan, apalagi rumus pengalian. Allah nggak berikan. Habis sholat kita berdoa, kali-kali aja doa saya dikabulin sama Allah. Nggak bakal. Kenapa? Allah tidak akan menerima doanya hati yang sedang lalai. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Contoh angka Allah yang sering kita lakukan, 1 kurang 1
buat Allah itu 10. Wah, Syauqi sekolahnya di bawah pohon bambu kali ya. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10? Ada. Rumusnya dari mana? Dalam Al-Quran Allah yang menjanjikan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, sungguh Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 10 masih kurang Syauqi. Tenang, masih ada angka Allah itu mengatakan 1 bagi 1 sama dengan 100. Dari mana Syauqi rumusnya? Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, dalam mereka melakukan 1 kebaikan akan dibalas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Makanya dalam hadis lain ditegaskan, mana sodakotin, sungguh tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah di jalan Allah, bal yazdad, kecuali akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Kalau memang Allah maha kaya Syauqi, kurang kami 100, tenang. Kalau masih kurang 100, ada lagi janji Allah dalam Al-Quran, 1 kurang 1 700. Dari mana Syauqi? Dari ayat Quran dalam surah lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana diberikan 1 butir biji, yang ketika biji itu ditanam Allah jadikan menjadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan gantikan 100 butir biji baru lagi. 7 kali 100 sama dengan 700. Bahkan ditegaskan dalam ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Lalu kenapa kita masih takut berbuat kebaikan? Kenapa sih kita masih ragu untuk mengeluarkan harta di jalan Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang akan menerangi alam kubur kita. Ayo jujur, ada pernah teman saya bertanya sama saya, Syauqi, ada apa? Ternyata Allah Tuhan kita itu pelin-pelan ya, nggak konsekuen. Saya bilang, kok berani-beraninya bang berkata Allah ini nggak konsekuen? Itu ada yang bilang dalam ayat 100, ada yang dalam hadis 100, dalam ayat 10, dalam ayat yang lain 700. Yang mana yang benar Syauqi? Saya bilang semuanya benar bang. Allah itu mudah pak dalam mengenali sifat Allah. Ana indama zanni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berkata aku jauh, sungguh aku akan menjauh dari mereka. Tapi ketika hambaku berkata aku dekat, para hamba-hambaku, aku jauh lebih dekat dari urat nadi yang ada di tangan kalian. Ini kan saya minta maaf ya. Banyak keimanan kita sekarang ini imannya model pedagang, yang ketika mengeluarkan sesuatu kita berhitung kali-kali aja untuk, bukan karena Allah. Ini contoh saja deh. Ini kan kebetulan hari Jumat ya Pak. Orang laki-laki di kota China ini yang beragama Islam pada sholat Jumat kan ya? Sholat apa tidak? Sholat. Yang sholat, iya yang sholat. Yang tidak kan biasanya tidur. Baik, masuklah kita ke Masjid Agung.
Biasanya hampir di setiap masjid, bicara di Jakarta guru, bicara di Jakarta bu ya, hampir di setiap masjid sebelum khatib naik ke mimbar ada kotak infak lewat. Di masjid-masjid umum, bukan di masjid agung, bukan, di masjid umum. Nah baik, ketika kotak infak menghampiri kita, pertanyaan saya, ketika kotak infak menghampiri kita, kita sadar pak, di kantong baju kita tuh kita bawa duit ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Berapa biasanya bapak-bapak taruh di kotak? Dah segitu aja, nggak usah jauh-jauh. Dah segitu aja udah. Sudah sedekahnya 5.000, 10.000, udah gitu cuma Jumat doang. Doanya pengen masuk surga pak. Surga mana 5.000? Banyak pengurus masjid yang hadir. Mulai nanti siang bikin print-printan, tulis di depan pintu, harga surga sudah naik. Ini loh kita pak, terbukti kita. Makanya maaf, jangankan dari cara mengeluarkan duit pak, dari cara zikirnya pun kelihatan iman kita. Kalau kotak infak yang masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu mendekat, innalillah, innalillah, innalillah. Begitu di hadapan kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo, saya berharap mudah-mudahan masih ada salah satu dari 3 tanda ciri orang yang gemar memakmurkan masjid, supaya masjid-masjid kita bisa ramai lagi. Jujur Bapak Ibu, saya prihatin saat ini. Kenapa? Banyak dari kita umat Islam bisa bangun masjid, tapi sedikit dari kita umat Islam yang mampu memakmurkan masjid. Ada satu tamparan besar Pak, ada satu tamparan besar buat kami di Jakarta. Di dekat rumah kami itu ada sebuah gereja. Gerejanya tidak besar, kecil saja itu gereja. Namanya Gereja Gandaria. Yang membuat kami sedikit kecewa dengan perbandingan masjid. Gereja Gandaria tersebut kegiatannya sudah mulai hampir setiap hari ada. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian gereja Pak. Jamaahnya nggak banyak Pak. Sementara masjid-masjid kita di Aceh Tenggara ini bagus, besar, jamaahnya pun banyak. Tapi berapa banyak fungsi masjid kita cuma sebatas apa? Masjid jam 9 pagi buka, masjid Jumat jam 2 sore tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang isi masjid kita. Ayo kita makmurkan masjid-masjid. Sungguh dalam hadis baginda Nabi mengajarkan, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani akan bergetar jiwa mereka ketika melihat masjid-masjid kita yang sholat subuhnya laksana sholat Jumat. Ayo kita makmurkan masjid-masjid supaya jangan sampai hadis baginda Nabi ini terjadi cepat-cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam hanya dikenal sebatas cerita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pun saat ini mulai terjadi. Bapak Ibu, suka atau tidak suka, kita umat Islam ini cuma menang secara kuantitas tapi kalah secara kualitas di Indonesia ini. Kita umat Islam menang secara bilangan saat ini tapi miskin secara prestasi. Betul apa betul?
Kita menang secara mayoritas, tapi kita miskin secara birokrasi. Sangat kita rasakan belakangan ini bahwa Islam kita saat ini sedang tinggal cerita saja. Banyak dari kita ini saat ini sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya. Kenapa itu bisa terjadi? Islam mengalami kemunduran total di Indonesia belakangan ini dikarenakan 3 faktor dalam diri Islam itu sendiri, Pak. Masih banyak dari kita yang menyebabkan kemunduran Islam. Kita lebih sering mencari kambing hitam daripada ngobatin diri sendiri. Oh, Syauki, belakangan Islam ini mundur, Syauki, karena ada faktor dari agama-agama lain. Jangan salahkan agama saudara-saudara kita, karena Al-Quran sendiri sudah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Lebih baik kita obatin dulu penyakit kita. Guru saya Al-Mukarram Ki Haji Fakhruddin Al-Bantani pernah mengajarkan begini, Pak. Sungguh yang menyebabkan Islam bisa mundur di Indonesia dikarenakan 2 faktor dalam diri Islam itu sendiri. Apa? Pertama, akibat langkanya silaturahmi saat ini. Betul apa betul? Saat ini sangat terasa, Pak. Kita ini sekarang ini macam buih di lautan. Banyak tapi terombang-ambing dan tidak ada yang mengikat. Apalagi kita lepas pilkada nih, Pak. Silaturahmi kita ayo kita perbaiki lagi. Beda pilihan mah biasa, tapi marahan mah jangan. Betul? Ayo sama-sama kita jalin ukhuwah Islamiyah. Teknologi yang ada saat ini untuk mendekatkan yang jauh. Tapi kenapa kita menyalahgunakan teknologi justru menjauhkan yang dekat, Pak? Bu, dulu saya kecil, syarat ngegosip itu ndak boleh ada orangnya. Betul apa betul? Kenapa? Kalau ada orangnya bisa marah-marah. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi, orang di sebelahnya ada pun bisa kita omongin. Lewat apa? Teknologi yang bernama WhatsApp. Betul apa betul? Makanya nanti ingat baik-baik, pertanyaan dalam kubur akan bertambah. Kau gunakan apa jempolmu nanti? Itu kan ada dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti akan datang di mana hari itu mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi atas apa yang kita lakukan di Kuta Candi ini, Bapak Ibu sekalian. Ayo jalin silaturahmi kita. Sama-sama kita umat Islam harus asuh. Tinggalkan persoalan-persoalan perbedaan pilkada yang kemarin. Ada tetangga sakit, tengokin. Jangan nanya kemarin nyoblosnya siapa. Keburu mati nanti, Pak. Ayo jangan sama-sama kita umat Islam nih justru saling gasak, gesek, gosok. Baginda Nabi mengingatkan dalam hadis, ayyuhal muslimun kun kal yadain wala takun udhunain. Umat Islam, jadilah kalian seperti 2 tangan ini, jangan kalian jadi seperti 2 telinga. Allahu Akbar. Mohon maaf Tengku, saya melihat hadis ini adalah bentuk kecerdasannya baginda Nabi sangat luar biasa. Bu, kenapa kita diperintahkan Nabi harus seperti 2 tangan, bukan seperti 2 telinga, Bu? Karena 2 telinga kita ini walaupun kemana-mana terlihat seiring sejalan, tapi tidak pernah ketemu, Bu.
Betul apa betul? Kepala menoleh ke kanan, telinga dua-duanya ke kanan. Kepala menoleh ke kiri, telinga dua-duanya ke kiri. Pernah bertemu? Enggak pernah. Justru diajarkan kita umpama baginda Nabi harus kayak dua tangan. Walaupun dua tangan kita jarang ketemu, tapi tetap akur, kompak, rukun dan bersatu. Coba lihat, Bu, kita berjalan bisa nyaman dilihatnya itu kuncinya di mana? Dua tangan kerjasama. Bapak TNI, Bapak polisi saat baris berbaris bisa terlihat gagah. Di mana kuncinya? Dua tangan kompak. Coba lihat TNI dan polisi baris berbaris. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri mundur ke belakang. Begitu yang kiri maju ke depan, yang kanan tidak ngotot, mundur sendiri ke belakang. Makanya barisnya jadi lenggang. Pernah bayangkan kalau TNI, polisi dan kita berjalan dua tangan nggak mau ada yang ngalah. Macam robot kita. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung uang tangan kanan, makan minum disunahkan tangan. Yang kiri pernah protes, sadar posisi. Kata tangan kiri, nih emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service, ya pembersihan saya lakuin. Tapi tengok, karena tangan kanan kita sayang sama tangan kiri, saat kita tidur kadang-kadang mereka ngobrol nih. Apa kata tangan kanan kita? Sabar saja kiri, biarpun yang deal proyek saya, yang terima duit proyek saya, yang tanda tangan proyek saya, yang makan minum di proyek saya, nanti saya sudah jadikan gaji, rezeki, saya beliin jam tangan yang pakai kamu. Bareng kompak walaupun tidak harus bersama-sama. Pahlawan nasional kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengajarkan, kalau kita umat Islam mau menang harus kuat. Kalau mau kuat harus bersatu. Kita bisa bersatu kalau dijalin dengan nilai-nilai silaturahmi, musyawarah untuk mufakat. Itulah yang diajarkan oleh para founder. Ayo kita jalin lagi silaturahmi ini. Lupakan perbedaan, satukan visi dan misi untuk memajukan Aceh Tenggara kita. Biarlah pemerintah kita yang sekarang ini mereka mengurusi kita secara baik. Kita juga sebagai warga masyarakat harus jaga silaturahmi di antara kita. Karena baginda Nabi mengajarkan, sungguh hanya domba yang terpisah dari kawanannya yang akan jadi santapan empuk para serigala-serigala lapar. Ayo jalin ukhuwah Islamiyah kita, masing-masing kita saling asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek dan gosok. Itu yang pertama, yang menyebabkan Islam mundur karena mulai mahalnya nilai silaturahmi. Yang kedua diajarkan oleh guru kami, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantali. Yang kedua, semakin banyaknya orang munafik dalam diri Islam ini sendiri, Pak. Itu yang menyebabkan Islam menjadi mundur. Ya. Saya tahadusan bin nikmah, Tengku. Saya ini senang mengamalkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dikasih nikmat sama Allah itu kasih tahu orang banyak. Mohon maaf Pak Wabub, mohon maaf Pak Sekda. Berkah silaturahmi saya masuk ke pelosok-pelosok Indonesia. Saya mengenal banyak karakter dan mempunyai banyak kawan. Alhamdulillah. Saya punya kawan itu, Bu, dari ahli sajadah sampai haram jadah ada saya, teman.
Alhamdulillah. Satu hari ada teman saya yang haram jada protes sama saya. Syauki, saya bilang, ada apa bang? Ternyata Islam itu sulit ya. Islam itu terlalu kaku. Islam itu nggak bisa menjawab tantangan zaman. Islam itu terlalu banyak larangan. Ini ndak boleh, itu ndak boleh, begini salah, begitu salah. Sulit Islam itu Syauki. Saya bilang begini, bang, justru buat saya tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Buktinya Syauki, begini saya bilang. Tadi saya bicara di awal bahwa sholat itu ibadah yang paling wajib. Walaupun banyak ibadah wajib lainnya, tapi nilainya paling utama di hadapan Allah. Betul atau betul? Ya. Tapi lihat, ketika kita sedang melakukan safar, perjalanan, Allah berikan kita kemudahan kok. Sholatnya boleh dijamak. Dan jamaknya nggak tanggung, saya bilang. Boleh mengurangi bilangan rokaat. Disebut jamak qashar. Jadi susahnya di mana Islam itu? Salat merupakan keutamaan buat kita. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat tidak bisa dibayar fidyah tadi saya bilang. Salat kewajiban paling utama. Tapi ketika melakukan safar, Allah kasihkan keringanan-keringanan buat kita. Salat memang yang dianjurkan sempurna dengan berdiri. Betul nggak? Tapi saat kita nggak bisa sholat berdiri, boleh sambil duduk. Duduk nggak bisa, boleh sambil berbaring. Coba lihat. Berbaring masih sulit, boleh dengan isyarah. Isyarah masih nggak mampu, boleh dengan niat. Niat masih nggak mau sholat, boleh disolatin. Ya kalau niat saja sudah tidak mampu, ya sudah sholatin. Jadi di mana susahnya Islam itu saya bilang. Fa inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri. Setiap ada satu kesusahan, Allah bukakan banyak pintu kemudahan buat kita. Tapi kan Syauki, Islam banyak larangan Syauki. Larangannya apa? Saya bilang, iya, begini tidak boleh, begitu nggak boleh. Saya bilang, abang salah dalam memandang Islam. Banyak dari kita ini masih salah, Pak, dalam memandang agama kita sendiri. Maksudnya bagaimana, Syauki? Dalam Islam itu buat saya hampir tidak ada larangan. Kaget teman saya. Masa sih kalaupun ada larangan dalam Islam itu cuma satu, tidak banyak. Apa itu Syauki? Yang dilarang sama Allah. Betul apa betul? Ini kalau memang iman kita mantap Pak, tidak perlu ada majelis syariah Pak. Yang penting kita sadar saja Pak, hidup ini larangan dalam Islam cuma satu, yang dilarang sama Allah. Iya kan larangannya Islam banyak, larangannya Allah banyak Syauki. Nah saya bilang abang salah memandangnya. Abang menilai larangan Allah itu ini larangan, itu larangan, begini ndak boleh, begitu ndak boleh. Jadinya banyak. Kalau saya cuma satu dibuletin, yaitu semua dilarang sama Allah. Jadi cuma satu. Contoh, kata teman saya, dalam Islam itu kan nggak boleh Syauki. Kenapa memang saya bilang? Karena al-khamru umul khaba'is. Khamar itu biangnya kejahatan. Oh, saya bilang begini. Abang senang minum khamar? Senang. Ya kalau senang minum khamar silahkan minum sebanyak-banyaknya. Tapi nanti di dalam surga, bukan di Aceh. Betul? Kan
Kan jelas dalam Al-Quran ditegaskan sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari dua, susu dan arak. Yang gak boleh kita di dunia Pak, nanti di akhirat mah bebas, di surga bebas. Kan pertanyaan sepele, pertanyaan mudah. Mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki? Maaf Bapak Ibu, saya minta maaf. Berapa lama sih Pak kita tinggal di dunia ini Pak? Ulama-ulama kita mengajarkan, tengku-tengku kita mengajarkan, buya-buya kita mengajarkan, usia umat Nabi mengikuti nabinya. Betul? Ada yang Nabi itu usia 2000 tahun lebih, Nabi Adam alaihissalam. Maka umat Nabi Adam saat itu usianya rata-rata 2000 tahun. Oh Syauki, kamu salah sejarah Syauki. Salahnya di mana? Usia Nabi Adam itu tercatat tidak lebih dari 850 tahun. Itu umur dunia Pak. Jangan sampai lupa, Nabi Adam pernah tinggal di dalam surga selama 2 hari lamanya. 1 hari di dalam surga itu 1000 tahun Pak lamanya di dunia, perbandingan waktu. Artinya Nabi Adam hidup 2850 tahun. Maka umatnya rata-rata 2000 tahun. Anak Nabiullah Adam yang meneruskan risalah Nabi Adam bernama Nabiullah Sis alaihissalam. Nabi Sis wafat ketika usia, walaupun ikhtilaf, tapi rata-rata menyebutkan 1750 tahun. Lalu ada Nabi yang usianya 940 tahun, Nabi Nuh. Maka usia umat Nabi Nuh saat itu rata-rata 900 tahun. Panjang usianya, ibadahnya panjang kepada Allah, enak. Kita sekarang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, berapa usia beliau ketika wafat? 63 Pak. Itulah usia rata-rata masyarakat Aceh Tenggara. Mau mencontoh hadis? Hadis baginda Nabi mengajarkan usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih sedikit dah, anggap 100. Saya tanya, berapa banyak kita di Kuta Cane yang hidup sampai usia 100? Betul? Jadi nyontoh Nabi usia kita cuma sampai 63. Pertanyaan terbesar, mampukah kita bertahan di 63 tahun kehidupan dunia ini untuk kehidupan kita yang benar-benar abadi nanti? Ulama mengajarkan wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Oh begitu ya Syauki. Iya. Tapi Syauki, dalam Islam itu enggak boleh main perempuan. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan coba-coba kalian dekati zina. Saya bilang abang salah lagi mandangnya. Justru Islam itu agama fitrah, memahami kebutuhan dasar manusia. Laki-laki senang sama perempuan, betul? Perempuan pun senang sama laki-laki. Iya Bu, silahkan kalian laki-laki bergaul sebebas-bebasnya dengan perempuan, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Itu loh Islam. Bahkan saking dahsyatnya Islam Pak, maaf, saking dahsyatnya Islam Bu, jangankan cuma umatnya, sampai penceramahnya boleh nikah. Betul kan? Saudara-saudara kita di luar Islam, ada pemuka agama tidak boleh menikah Pak. Saya kalau dalam Islam penceramah nggak boleh nikah, saya milih berhenti jadi penceramah Pak. Lo itu udah nggak fitrah kok.
Islam ini agama fitrah. Dan saya bilang sama saya punya teman, Islam itu bukan agama larangan, Pak. Islam itu agama aturan. Islam itu mengatur mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita diatur dalam Islam. Betul apa betul? Coba lihat. Bangun tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu turun dari kasur kita, tidur kita, mau ke arah kamar mandi, di depan pintu kamar mandi diajar lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu kita mau mandi besar karena malam melakukan rutinitas suami istri, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Begitu kita keluar mau pakai baju, mau berangkat kerja, begitu berkaca, bercermin kita, bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Supaya apa kita baca doa bercermin? Supaya saat berpakaian jin dan setan itu nggak bisa melihat bagian tubuh kita yang sedang tidak tertutup. Sudah rapi kita, siap-siap cium tangan sama suami, dicium tangan sama istri, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Naik kita ke kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha, bismillahi majriha wa mursaha, wa inna rabbi laghafurur rahim. Begitu sampai kantor, Pak, kita sarapan karena di rumah istri nggak masak, saking sibuk ngurusin rumah. Begitu mau makan sarapan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu sudah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Begitu sore sudah selesai kerja, pulang kita ke rumah, Pak. Di rumah kita salam, nggak ada yang jawab. Istri lagi main ke rumah tetangga. Apa salamnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Begitu mau naik ke tempat tidur untuk beristirahat, bismika Allahumma ahya wa bismika. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita diatur oleh Islam. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Islam itu bukan agama larangan, Islam itu agama aturan. Saking dahsyatnya Islam mengatur, bahkan maaf, Pak, maaf, saya minta maaf, minta ridho. Buat kita orang laki, Pak, jangankan dalam kehidupan sehari-hari diatur, sampai pakai peci saja kita diatur loh, Pak. Betul. Tengok, Pak, sejarah. Tidak ada agama manapun yang mengatur penggunaan topi untuk orang laki di dalam agamanya. Islam pakai peci diatur, Pak. Mau hadir pengajian, mau datang tablik akbar, mau pergi kondangan, pecinya lurus. Kenapa? Supaya rapi, orang melihat senang sama kita, timbul mahabbah. Tapi begitu masuk Masjid Agung At-Taqwa, mau sholat berjamaah, diangkat sedikit peci kita. Kenapa? Karena jidat merupakan bagian dari sujud. Betul? Betul, Bu? Listrik belum kebayar, miring. Coba lihat, Pak. Main remi kalah terus begini, Pak. Dalam Islam itu, Pak, Islam itu agama aturan. Kitanya salah dalam memandang Islam itu sendiri. Jadi ayo, mumpung masih banyak dayah-dayah, mumpung masih banyak abuya-abuya kita, mumpung masih banyak ulama-ulama kita, ayo kita pelajari Islam secara kafah. Supaya apa? Supaya kita jangan tahu Islam cuma berdasarkan katanya. Ini banyak dari kita sekarang menyalahgunakan teknologi. Akhirnya apa? Belajar Islam sudah tidak mau lagi kita datang ke pesantren.
Belajar Islam kita nggak boleh lagi datang ke guru-guru. Sekarang ini banyak dari kita yang senang belajarnya sama Mbah Google, ngajinya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran berapa banyak kita sekarang umat Islam banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Berapa banyak sekarang orang yang baru ngaji katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan guru dan orang tua kita. Padahal perbedaan yang terjadi itu kata baginda Nabi dalam hadis merupakan rahmah selama tidak untuk berpecah belah, kembali kepada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Mumpung masih banyak ulama-ulama kita, benerin cara pandang kita kepada Islam itu sendiri. Islam agama rahmatan lil alamin. Itu yang kedua, ya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam rangka tsunami dan muhasabah akhir tahun ini, peringatan 20 tahun tsunami dan tahun baru Masehi ini, yang ketiga, apa baginda Nabi bersabda, la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Memang sangat terasa Quran belakangan ini tinggal tulisannya saja. Bapak Ibu, saya punya seorang guru, Al-Mukarram Kiai Haji Amiruddin Said. Beliau juga lulusan PT IKI Jakarta, perguruan tinggi ilmu Quran, yang santri beliau itu sudah alhamdulillah luar biasa banyak di seluruh Indonesia ini. Satu hari beliau bikin semacam penelitian tentang bagaimana kehidupan Al-Quran di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Hasil yang beliau dapat dari penelitiannya, walaupun tidak dipublis, tidak diberitahukan, cukup untuk konsumsi pribadi, tapi hasil yang beliau temukan, dari 100% penduduk Islam di Indonesia ini, ternyata yang bisa membaca Al-Quran tidak lebih dari 65% saja, Bu ya. Ini kan prihatin. Artinya apa? Masih lebih dari 30% saudara-saudara kita di luar sana, baik mereka membaca secara terbata-bata ataupun mereka mengalami buta huruf hijaiyah. Saya ingat ketika tahun 85 para pemimpin-pemimpin Indonesia melakukan gerakan nasional memberantas buta huruf aksara. Lalu saya berharap nanti 2025 di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang baru, yang benar-benar pemimpin kita takut kepada Allah dan sayang kepada kita, akan tumbuh nanti gerakan memberantas buta huruf hijaiyah, insya Allah. Nah, dari 65% yang sebatas baca saja, angkanya menurun lagi, Bu ya, hingga tidak lebih dari 40% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Memang arti tartil apa, Syauki? Tartil dari sisi bahasa artinya memang perlahan-lahan. Tapi tartil dari ilmu Quran artinya tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Syauki, kan yang penting kita sudah cukup bisa baca Quran saja, betul ya? Ngapain sih baca Quran harus tartil-tartil? Baik, Bapak Ibu, di muhasabah akhir tahun ini, saya ingin bilang, membaca Al-Quran itu secara tartil ada dua alasannya. Pertama, alasannya karena Allah yang perintah langsung kita
setelah baca Al-Quran, tingkatkan pembacaan kita menjadi tartil. Kapan dan di mana syauqi Allah memerintah? Dalam Al-Quran sendiri. Ketika Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran secara tartil, tepat tajwid, fasih makhrajul huruf. Yang kedua alasannya, secara bahasa. Bapak Ibu, seperti yang kita paham bahwa 90% lebih bahasa yang tertulis dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Betul apa betul? Disinilah bahayanya bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa-bahasa negara lain. Bahasa Arab itu salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengartian. Contoh saja dalam bahasa Arab. Nama saya yang diberikan orang tua saya itu adalah Syauqi. Terdiri dari huruf shin, wawu, qaf, dan ya. Kalau orang tepat memanggil nama saya Syauqi, maka nama saya mengandung arti kerinduan. Syauqi. Tapi ketika ada orang yang memanggil saya dengan sebutan Sauqi, benar qaf tapi depannya sin, Sauqi, sudah beda arti, Bu. Apa? Duri. Jauh. Pun ketika ada orang yang mengucapkan nama saya Syauqi, benar shin tapi di belakangnya kaf, itu sudah beda lagi artinya. Apa? Pasar. Satu pengucapan, tapi karena tidak tartil, maka mengakibatkan perbedaan kalimat. Atau yang sering, syahadah. Kita semua tahu kalimat syahadah. Bapak Ibu, antara asyhadu dengan asadu ataupun asyadu itu jauh berbeda. Kalau asyhadu alif shin ha dal, ini yang tepat. Artinya saya bersaksi. Tapi kalau dibacanya kita agak ringankan asadu, maka jadinya singa. Pun kalau kita membaca asyadu benar shin tapi tidak ada hak di tengahnya, maka artinya lebih berat. Asyad. Satu pengucapan bisa beda. Ini baru dari sisi bahasa. Belum kalau kita mau mengambil Quran. Qul dengan kul itu jauh berbeda. Qul huwallahu ahad itu artinya katakan. Tapi karena kita biasa membacanya nggak tartil, kita bacanya selagu-lagunya. Qul huwallahu ahad, maka kul di situ jadinya makanlah. Ini bahayanya Al-Qur'an. Makanya hanya 40% saja, termasuk pembacaan dari imam kita dan tadi Pak Qori kita. Itu luar biasa. Semalam saya dengar bacaan sholat subuh kita oleh imam besar. Alhamdulillah, beliau termasuk golongan yang 40%. Makanya yuk titipkan anak-anak kita, masukkan pondok-pondok pesantren supaya membaca Al-Qur'annya lebih baik lagi. Bu, saya punya contoh. Mudah-mudahan contoh saya ini tidak terjadi. Amin. Seumpama satu hari terjadi kebakaran tepat di samping rumah kita, api membesar. Ketika api membesar, masyarakat desa panik karena samping rumah kita terjadi kebakaran besar. Kita periksa-periksa, kita lihat anak kita di dalam rumah lagi tertidur dengan pulas. Kira-kira Pak, Bu,
Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika tepat di samping rumah terjadi kebakaran, anak kita tertidur pulas? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangunkan, bangunkan. Kalau tidak mau bangun, gendong. Alhamdulillah, jawabannya seperti dugaan saya. Cuman pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau untuk urusan api dunia Bapak Ibu mau berpayah-payah menggendong anak kita, lalu kenapa untuk urusan api neraka Bapak Ibu tidak mau berpayah-payah gendong anak-anak kita? Padahal Al-Quran sudah mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Banyak dari kita sekarang ini dengan dalih kemajuan teknologi lebih senang anak bisa joget TikTok, anak bisa nyanyi, daripada kita nggak bangga kalau anak kita pandai membaca Al-Quran. Padahal baginda Nabi mengingatkan dengan tegas, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3 yang akan terus mengikuti. Siapa? Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Lalu kalau anak kita nggak bisa kita didik jadi anak soleh, Bu, maka jangan salahkan anak-anak kita nanti di hadapan Allah. Ketika kita meninggal dunia, mereka berziarah ke kubur kita, dibacain Qur'annya cuma pakai handphone. Kenapa? Anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari 40 orang tersebut, kata guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Amiruddin Said, apa? Dari 40% orang yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, tidak lebih hanya 15% saja dan mau menjalankan apa yang Al-Quran perintahkan buat kita. Ingat, banyak dari kita Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat, yang terjadi kita malah pergi ke timur. Al-Quran memerintahkan kita untuk menghidupkan masjid, yang terjadi kita malah asik sholat rumah masing-masing. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi kita masih berpikir-pikir, kalau duit 10.000 dikeluarin sama Allah ditaruh di masjid, habis dong. Kita lupa yang nggak punya duit kita, tapi Allah Maha Pemberi rezeki. Ayo Bapak Ibu, dengan peringatan 20 tahun tsunami ini, kita makmurkan masjid-masjid kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di musibah akhir dan di muhasabah akhir tahun ini, tanyalah kepada diri kita, Bu, kapan terakhir kali ibu memeriksa bacaan Al-Quran anak-anaknya? Kapan terakhir kali bapak mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid? Kapan terakhir kali kita, anak, istri, dan suami bisa bercanda bareng dan beribadah bareng di rumah tangga kita? Sedangkan benar tadi kata Pak Sekda mengutip ucapan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sungguh orang yang paling baik di hadapan Allah yang sekarang lebih baik daripada kemarin, dan esok hari lebih baik daripada hari ini. Ayo tiap hari kita isi deh, supaya apa? Supaya Allah tidak lagi menurunkan bencana kepada kita. Jangan cuma kita berkata kita beriman, tapi begitu kita kena musibah, kita lupakan Allah dalam kehidupan kita. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang sebagai korban tsunami.
Mudah-mudahan lewat keberkahan dari peringatan tsunami ini sebagai asbab Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau dan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga dan sahabat kita, kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan duduk kita di majelis ilmu ini sebagai penyebab Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di Masjid Agung dalam rangka mengisi majelis ilmu ini. Ulama mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan majelis ilmu, keberkahan duduk bersama abuya-abuya kita, keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyebab apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya, Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan yang saleh dan salehah, dan Allah jadikan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, khusus untuk para pemimpin-pemimpin terpilih kita, mudah-mudahan Allah kasih ketetapan imannya dalam menanggung jawab menjaga amanah kita sebagai rakyat. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim 'ala sayyidina Muhammad sayyidi kulli mawjud wa asbabi kulli mawjud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Yassir biha umurana wa hasil biha maqasidana ya Allah. Allahumma bi barakati yaumil jum'ah wa bi syafa'atil ilmi wa bi mu'jizatir rasul iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai' ya akramal akramin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dha'if ajib da'watana wa ajil biqada'i hajatina ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal muafi wa antal syafi ya Allah. Khalaqtana min ma'in mahin wa ja'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum.
Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jawazim minasy syaitan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, siang hari ini di peringatan 20 tahun tsunami kami memohon kepadamu lewat nama-namamu yang terbaik dan dengan menyebutkan sifat-sifatmu yang mulia ya Allah. Wahai zat yang semuanya ada dalam pandanganmu, baik itu musibah, sakit, kesembuhan dan obat, siang hari ini dengan kerendahan kami memohon dengan mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan keberkahan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam dan kehormatan yang menyampaikan kalam-kalam Nabi Musa alaihissalam, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami melalui peringatan tsunami dan muhasabah tahun baru ini ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mencukupkan dan kepada Engkaulah kami berharap pertolongan ya Allah ya Tuhan kami. Cintai kami siang hari ini dengan cintamu yang luar biasa ya Allah. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat bersama orang-orang soleh dan solehah, dan jadikanlah kami jamaah Masjid Agung At-Taqwa ini sebagai hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih quluba ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kesimpulan untuk kita bawa pulang di peringatan tsunami dan muhasabah tahun baru ini, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai iman. Jadi jaga baik-baik iman kita, tapi tolong jangan egois. Wariskan iman kita saat ini kepada anak keturunan kita ya Bu ya. Sauki Islam kan bukan agama warisan. Tentu Islam bukan agama warisan Pak, tapi yang namanya iman Bu wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita di rumah, nak, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah nak, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk Islam kita hidup. Dengan Islam, dengan iman kita saat ini sedang berjuang. Dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih kepada segenap aparatur pemerintah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Terima kasih pula kepada segenap DKM yang mau mengundang kami hadir sebagai keluarga besar dari Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ yang sudah kedua kalinya hadir di sini. Di mana tahun 2016 abang saya Ustadz Fikri, alhamdulillah sekarang saya. Mudah-mudahan silaturahmi ini sebagai asbab kita dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah, dan kita akan dikenal sebagai umatnya baginda Rasul, dan dikasih kesempatan minum di telaga kausarnya baginda Rasul. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.